Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang backlink dari Wikipedia. Beberapa hari yang lalu, ada seorang karyawan Google yang membuat pernyataan bahwa backlink Wikipedia itu tidak berguna. Benarkah backlink dari Wikipedia itu tidak berguna? Lalu apa maksud dari pernyataan karyawan Google tersebut? Yuk, mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas berita baru tentang pernyataan karyawan Google bahwa backlink Wikipedia itu tidak berguna. Yuk, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama kali saya mendengar berita ini adalah dari Search Engine Roundtable. Ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa backlink dari Wikipedia itu tidak berguna. Dan yang buat pernyataan itu adalah karyawan Google sendiri. Nah, penasaran kan? Artikel ini ditulis oleh Barry pada tanggal 24 Agustus 2020. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Nah, lalu siapa sih karyawan Google yang berani bikin pernyataan heboh seperti ini? Nah, ternyata dia adalah John Mueller. Teman-teman SEO pasti udah tahu ya siapa John Mueller ini ya. Paling sering ngomongin SEO. Tapi kenapa sih John Mueller kok tiba-tiba bikin pernyataan heboh seperti ini? Nah, ternyata John Mueller itu menanggapi pernyataan dalam sebuah pertanyaan pada platformnya Reddit. Sebenarnya dalam pernyataan John Mueller sendiri itu dianya nggak menyebut bahwa backlink Wikipedia itu tidak berguna. Tapi dalam bahasanya John Mueller, dia menyebutkannya dengan istilah tidak bernilai. Nah, jadi tidak berguna ini bahasa saya sendiri ya. Lalu seperti apa sih pernyataan John Mueller itu? Ini dia pernyataannya. Membuat tautan atau backlink secara acak di Wikipedia tidak memiliki nilai SEO dan tidak akan berdampak apapun pada situs Anda. Yang Anda lakukan hanyalah membuat pekerjaan tambahan untuk pengelola Wikipedia yang akan menghapus tautan tersebut. Itu hanya membuang waktu Anda dan waktu mereka. Lakukan sesuatu yang berguna dalam jangka panjang untuk situs Anda. Buat sesuatu yang memiliki nilai yang terus-menerus. Nah, seperti itulah pernyataan John Mueller pada platform Reddit itu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu pernyataan lengkap John Mueller, ini dia. Nah, tentu pernyataannya dalam bahasa Inggris ya. Nggak mungkin dalam bahasa Indonesia. Nah, oke. Ini screenshotnya ya. Ini dari platform Reddit. Nah, dan ini adalah screenshot pernyataan dari platform tersebut. Nah, sekarang kita kupas kenapa backlink Wikipedia itu bisa tidak berguna. Nah, tentu saja John Mueller-nya nggak ngejelasin ya, kenapa, bagaimana, itu nggak dijelasin sama sekali. Karena pernyataannya cuma itu doang tadi yang kita udah lihat bersama. Tapi kalau menurut saya, ada beberapa kemungkinan yang bikin John Mueller mengeluarkan pernyataan seperti itu. Nah, menurut saya, kemungkinan pertama itu adalah karena backlink Wikipedia itu beratribut nofollow. Nah, kalau teman-teman iseng, coba teman-teman cari di Chrome Developer Tool atau pakai Mozilla juga bisa ya. Di developer toolnya, kalau teman-teman lihat, teliti salah satu link Wikipedia dan kemudian teman-teman cari backlink di situ, kemudian cari deh, pasti atributnya itu adalah nofollow. Nah, ini contoh yang saya cari untuk pengertian digital marketing. Nah, ini terlihat ada dua backlink dan dua-duanya nofollow. Ini sebenarnya banyak ya, cuman nggak saya masukin karena nanti gambarnya terlalu gede ya. Semuanya itu nofollow. Nah, itu mungkin penyebabnya. Sebenarnya dari dulu juga Wikipedia itu udah menerapkan nofollow. Tapi kemudian pada tahun 2005, pada bulan November, itu atribut nofollow-nya dicabut. Jadi berbagai praktisi SEO berbondong-bondong bikin backlink di situ. Jadi kayak nyampah. Nah, kemudian akhirnya pada bulan Januari tahun 2007, atribut nofollow itu kembali digunakan oleh Wikipedia. Mungkin karena udah nggak tahan terlalu banyak yang nyepam backlink ya. Nah, itulah mungkin salah satu kenapa John Mueller menyatakan backlink Wikipedia itu tidak berguna. Nah, kemudian ada kemungkinan lain. Nah, ini dia.
Jika Anda perhatikan pada awal pernyataan John Mueller, itu disebutkan kata randomly yang berarti secara acak. Ini menjadi syarat agar backlink Wikipedia itu tidak berguna. Artinya, kalau kita bikin dalam kalimat lain, bisa jadi jika backlink pada Wikipedia itu dibuat secara acak, maka backlink tersebut menjadi tidak ada nilainya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau backlink itu dibuat tidak secara acak, jadi kita buat strateginya dengan benar, apakah tetap nggak ada nilainya? Nah, tentu aja John Mueller nggak ada ngejelasin tentang hal tersebut. Tapi kalau kita coba pikir secara logika, tentu aja backlink tersebut bakal ada nilainya. Nah, tapi pembahasan kita nggak hanya sampai di sini saja. Saya akan membahas sedikit tentang SEO of page. Buat teman-teman yang belum tahu, backlink itu hanyalah salah satu dari strategi atau teknik SEO of page. Dan teknik SEO of page sendiri itu adalah upaya untuk memberitahu Google atau mesin pencari yang lain apa pendapat orang lain tentang situs Anda. Nah, ini pengertian saya ambil dari Neil Patel. Nah, untuk saat ini, sesuai dari pengertian ini, paradigma SEO of page itu udah jauh berubah dari beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu kita itu fokusnya adalah membangun backlink ya, membuat backlink sebanyak-banyaknya hingga website kita dinyatakan bagus oleh Google. Nah, tapi untuk saat ini udah nggak bisa lagi. Kalau kita bangun backlink sebanyak-banyaknya tanpa mengenal strategi apapun, itu bahkan dapat berdampak buruk pada website kita. Jadi, sampailah kita pada paradigma baru SEO of page. Menurut saya ya, jadi SEO of page itu memiliki paradigma baru sekarang. Yang dulunya kita fokus pada backlink, maka sekarang sudah fokus kepada branding. Nah, kenapa branding? Nah, ini dia. Dengan branding, Anda dapat meningkatkan CTR atau rasio klik tayang dari website Anda. Dan tentu saja, dengan meningkatnya CTR itu dapat menghantarkan website teman-teman pada peringkat nomor 1. Kenapa? Coba misalnya gini, jadi teman-teman udah berhasil masuk ke halaman pertama. Kemudian website teman-teman itu ngeranking pada ranking kelima. Nah, karena brand teman-teman itu udah dikenal, maka orang itu nggak mau untuk ngeklik peringkat pertamanya. Mereka lebih mau ngeklik website teman-teman, padahal berada pada peringkat kelima. Jika hal ini terus terjadi, maka Google tentu akan berpikir, oh ternyata peringkat 5 ini jauh lebih bagus. Maka tentu website teman-teman akan naik ke peringkat di atasnya. Peringkat keempat, peringkat ketiga, peringkat kedua, dan akhirnya berada pada peringkat 1. Nah, itulah efek branding pada search engine Google. Selain itu, branding juga dapat meningkatkan branded keyword, pencarian pada branded keyword. Maksudnya apa? Pencarian yang memasukkan kata kunci brand teman-teman. Misalnya, brand saya adalah Projasa Web. Maka, mungkin kata pencariannya adalah jasa pembuatan website dari Projasa Web. Nah, seperti itu. Atau layanan dari Projasa Web. Nah, karena orang udah kenal Projasa Webnya, brandingnya udah dikenal, maka orang akan langsung memasukkan kata kunci Projasa Web. Nah, itulah disebut branded keyword. Nah, itulah yang kita kejar ketika membangun branding dalam dunia SEO. Dan bahkan branding juga dapat meningkatkan keinginan pengguna atau pengunjung website kita untuk membagikan link dari website kita. Kalau brand kita udah benar-benar dikenal, bahkan pengguna atau pengunjung website kita udah sangat senang dengan brand kita, maka secara natural mereka akan ingin membagikan link tersebut atau website kita kepada teman-teman mereka sendiri. Dan masih banyak lagi manfaat branding dalam dunia SEO. Inilah kenapa saya menyatakan bahwa paradigma baru dalam SEO of page itu adalah branding, bukan lagi backlink. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kita nggak peduli apakah backlink dari Wikipedia itu bernilai atau tidak. Karena apa? Karena paradigma yang kita gunakan itu telah berubah dari backlink menjadi branding. Jadi backlink pada Wikipedia itu bukan masalah kekuatan backlinknya, tapi kekuatan brandingnya. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa backlink dari Wikipedia itu tetap berguna. Bahkan sangat berguna menurut saya untuk kepentingan branding. Dan kedepannya branding tersebut akan mempengaruhi SEO kita. Nah, itulah kira-kira
dari saya kesimpulan yang dapat saya ambil dari pernyataan John Mueller tersebut. Sekali lagi, ini hanyalah pendapat saya, tapi saya harap semoga aja video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.